Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denjang Jahutami dan rekan saya. Nama saya Muhammad Yusuf Nasution, saya peserta Laksana Angkatan 3 BDK Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbicara tentang kondisi ideal Indonesia dan kondisi Indonesia masa kini. Seperti yang kita semua ketahui, saat ini Indonesia sedang berperang dengan varian baru dari COVID-19, yaitu varian Delta, yang mana lebih berbahaya karena penularannya yang jauh lebih cepat. Per 30 Agustus 2021, kasus positif itu tercatat mencapai 4.073.831 jiwa, di mana lonjakan kasus akibat varian Delta ini sempat menyebabkan rumah sakit menjadi penuh, sehingga pemerintah dengan cepat menarik tuas rem untuk menghentikan penyebaran virus ini dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Saat ini sendiri, pemerintah memberlakukan PPKM level 4 yang ditindaklanjuti dengan pemerintah Kota Pekanbaru dengan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2021 ini mengatur bahwa dalam segi pendidikan itu diberlakukan pembelajaran jarak jauh, dan untuk kantor yang non-esensial itu diberlakukan 25% WFO, dan apabila ditemukan kasus positif itu harus ditutup selama 5 hari. Untuk tempat makan dan minum itu hanya boleh dibuka sampai pukul 8 malam, dan untuk mal dan pusat perbelanjaan lainnya itu juga hanya diperbolehkan buka sampai pukul 8 malam saja dengan pengunjung yang dibatasin. Nah, menurunnya berbagai aktivitas ini tentunya akan membuat penghasilan masyarakat itu menurun, yang dimana diikuti dengan menurunnya daya beli masyarakat. Terutama masyarakat kelas atas dan menengah itu akan membatasi belanjanya terhadap barang-barang yang bukan barang pokok. Penghasilan masyarakat yang menurun juga akan menyebabkan berbagai sektor usaha untuk mengurangi aktivitasnya, bahkan menutup total. Tutupnya sektor usaha justru akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, yang dimana peningkatan pengangguran justru akan menimbulkan kemiskinan. Nah, teman-teman bisa lihat berbagai efek domino yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk meredam dampak sosioekonomi dari COVID-19 ini, pemerintah itu tentunya telah menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya Yusuf. Berikut kelompok kami sampaikan sesuatu yang seharusnya atau ideal yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, membangun rumah sakit darurat, di mana gedung-gedung pemerintah ataupun swasta yang kurang esensial pada saat COVID-19 diubah menjadi rumah sakit. Terkait dengan nakes ini, setidaknya ada 2 hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu pola rekrutmen baru yang sederhana dengan tetap memperhatikan kualitas yang bekerjasama dengan sekolah kesehatan ataupun institusi pemerintah dan pengawasannya. Yang kedua adalah volunteer dari masyarakat dengan memberikan beberapa insentif. Ketiga, terkait dengan kekurangan tabung dan jam dan tenda darurat, dapat dilakukan relaksasi terhadap aturan yang impor pada barang tersebut sehingga permintaan dalam negeri dapat tercukupi. Selanjutnya, kondisi sekarang terkait dengan sosial ekonomi, problematika pembagian bantuan pemerintah, pembatasan mobilitas masyarakat, dan perusahaan yang kemudian membuat pegawai mereka dirumahkan sampai dengan adanya ancaman PHK. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 46% pekerja mengalami ancaman yang serius untuk keberlangsungan hidup mereka. Untuk saat ini ada solusi jangka pendek yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu surat edaran yang dimana mendorong agar pimpinan perusahaan berencana pelaksanaan keberlangsungan usaha antara lain melalui pembuatan mitigasi risiko identifikasi respon dapat terhadap dengan pertimbangan besarnya potensi pekerja yang terancam PHK atau dirumahkan. Terkait dengan problematika pembagian bantuan sosial, saat ini pemerintah sudah mengeluarkan 7 jenis bantuan sosial selama pandemi. Banyaknya jenis bantuan sosial ternyata terdapat problematika terkait distribusinya, mulai dari terlambat datang sampai tidak tepat sasaran. Problematika di atas berangkat dari banyaknya aturan kebijakan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan daerah, dan tidak adanya sinkron antara kedua kebijakan tersebut. Berikut kami memaparkan solusi yang ideal mengenai masalah tersebut sebagai berikut. Adanya kerjasama, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swasta agar bantuan disalurkan tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta didukung oleh sistem yang baik dan terintegrasi sehingga masyarakat memahami tentang program bantuan sosial pemerintah di tengah COVID-19.